Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang resilience kepribadian yang beranggotakan yang pertama Muhammad Anas, yang kedua Lailatul Nurul Hidayah, yang ketiga Sevi Dwi Setiana, dan yang terakhir Belkis Aulia. Apa itu resilience? Kemampuan seorang individu untuk bangkit kembali dari tekanan hidup, belajar dan mencari elemen positif dari lingkungannya untuk membantu kesuksesan proses beradaptasi dengan segala keadaan dan mengembangkan seluruh kemampuannya walau berada dalam kondisi hidup tertekan baik secara eksternal atau internal. Karakter resilience menurut Wallin dan Wallin tahun 1993. Yang pertama ada insight. Insight berbicara tentang kemampuan mental untuk bertanya pada diri sendiri dan menjawab dengan jujur. Hal ini berguna untuk membantu individu untuk dapat memahami diri sendiri dan orang lain, serta dapat menyesuaikan diri dalam berbagai situasi. Insight adalah kemampuan yang paling mempengaruhi resiliensi. Yang kedua, kemandirian. Kemandirian adalah kemampuan untuk mengambil jarak secara emosional maupun fisik dari sumber masalah dalam hidup seseorang. Kemandirian melibatkan kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara jujur pada diri sendiri dengan peduli pada orang lain. Yang ketiga ada kreativitas. Kreativitas melibatkan kemampuan memikirkan berbagai pilihan, konsekuensi, dan alternatif dalam menghadapi tantangan hidup. Individu yang resilient tidak terlibat dalam perilaku negatif, sebab ia mampu mempertimbangkan konsekuensi dari tiap perilakunya dan membuat keputusan yang benar. Kreativitas juga melibatkan daya imajinasi yang digunakan untuk mengekspresikan diri dalam seni, serta membuat seseorang mampu menghibur dirinya sendiri saat menghadapi kesulitan. Yang keempat, ada moralitas. Moralitas atau orientasi pada nilai-nilai ditandai dengan keinginan untuk hidup secara baik dan produktif. Individu yang resilient dapat mengevaluasi berbagai hal dan membuat keputusan yang tepat tanpa rasa takut akan pendapat orang lain. Mereka juga dapat mengatasi kepentingan diri sendiri dalam membantu orang yang membutuhkan. Yang kelima yaitu hubungan. Seseorang yang resilient dapat mengembangkan hubungan yang jujur, saling mendukung, dan berkualitas bagi kehidupan atau memiliki role model yang sehat. Yang keempat, ada moralitas. Moralitas atau orientasi pada nilai-nilai ditandai dengan keinginan untuk hidup secara baik dan produktif. Individu yang resilient dapat mengevaluasi berbagai hal dan membuat keputusan yang tepat tanpa rasa takut akan pendapat orang lain. Mereka juga dapat mengatasi kepentingan diri sendiri dalam membantu orang yang membutuhkan. Yang kelima yaitu hubungan. Seseorang yang resilient dapat mengembangkan hubungan yang jujur, saling mendukung, dan berkualitas bagi kehidupan atau memiliki role model yang sehat. Yang keenam ada inisiatif. Inisiatif melibatkan keinginan yang kuat untuk bertanggung jawab atas kehidupan sendiri atau masalah yang dihadapi. Individu yang resilient bersikap proaktif, bukan reaktif. Bertanggung jawab dalam pemecahan masalah, selalu berusaha memperbaiki diri ataupun situasi yang dapat masalah, selalu berusaha memperbaiki diri ataupun situasi yang dapat diubah, serta meningkatkan kemampuan untuk menghadapi hal-hal yang tidak dapat diubah. Yang ketujuh yaitu humor. Humor adalah kemampuan untuk melihat sisi terang dari kehidupan, menertawakan diri sendiri, dan menemukan kebahagiaan dalam situasi apapun. Individu yang resilient menggunakan rasa humornya untuk memandang tantangan hidup dengan cara yang baru dan lebih ringan. Rasa humor membuat saat-saat sulit terasa lebih ringan. Untuk selanjutnya yaitu ada faktor-faktor resiliensi. Menurut Grothbeck menjelaskan bahwa faktor-faktor yang membentuk resiliensi itu ada 3 faktor, disebut dengan istilah I am, I have, dan I can. Untuk yang pertama yaitu I am. Faktor I am ini
merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri, seperti perasaan, tingkah laku, dan kepercayaan. Nah, untuk faktor IAM ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada bangga pada diri sendiri, perasaan dicintai, dan sikap yang menarik. Yang selanjutnya yaitu mencintai, empati, dan altruistik. Dan yang terakhir yaitu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, setelah I am, ini ada I have. Nah, untuk faktor I have ini membutuhkan bantuan atau sumber yang berasal dari luar untuk meningkatkan resiliensi. Nah, sumber dari luar itu bisa seperti struktur dan aturan rumah yang dibentuk, kemudian ada role models, orang-orang yang menunjukkan apa yang individu harus lakukan, dan yang ketiga itu mempunyai hubungan. Untuk yang mempunyai hubungan ini bisa seperti orang-orang terdekat kita yang mempunyai hubungan dengan kita, seperti orang tua, anak, kerabat, atau teman-teman terdekat kita. Dan yang terakhir ada I can. Faktor I can ini berhubungan dengan kompetensi sosial dan interpersonal seseorang, seperti mengatur berbagai perasaan dan rangsangan, mencari hubungan yang dapat dipercaya, kemudian keterampilan berkomunikasi, mengukur temperamen diri sendiri dan orang lain, dan kemampuan memecahkan masalah. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi resiliensi. Tadi kan yang saya jelaskan kan faktor yang membentuk resiliensi. Nah, untuk yang kali ini saya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi resiliensi pada seseorang. Nah, yang mengemukakan ini sama seperti yang tadi, yaitu Goldberg. Goldberg ini mengemukakan atau menjelaskan bahwa terdapat 5 faktor yang mempengaruhi resiliensi. Yang pertama yaitu ada temperamen. Temperamen ini mempengaruhi bagaimana seseorang bereaksi terhadap rangsangan. Temperamen dasar seseorang mempengaruhi bagaimana individu menjadi seseorang yang mengambil resiko atau dia menjadi seseorang individu yang lebih berhati-hati. Yang kedua yaitu intelijensi. Intelijensi rata-rata atau kecerdasan rata-rata atau kecerdasan yang berada di bawah rata-rata ini lebih penting dalam kemampuan resiliensi seseorang. Yang ketiga yaitu ada budaya. Nah, perbedaan budaya ini merupakan faktor yang membatasi dinamika yang berbeda dalam mempromosikan resiliensi. Yang keempat ada usia. Usia anak ini mempengaruhi dalam kemampuan resiliensi. Anak yang lebih muda, di bawah 8 tahun, lebih tergantung pada sumber dari luar, seperti yang saya jelaskan tadi, I have. Nah, sedangkan untuk anak yang lebih tua, 8 tahun ke atas, ini lebih bergantung pada kemampuan di dalam dirinya sendiri, I can, yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang terakhir ada gender. Kalau gender ini biasanya anak laki-laki dengan anak perempuan itu lebih kuat, lebih berfokus pada masalah, dan hasil tindakan yang mereka lakukan itu lebih condong ke laki-laki. Biasanya anak yang umumnya anak perempuan itu lebih sensitif, lebih bergantung kepada orang lain, lebih suka meminta bantuan kepada orang lain, seperti itu. Jadi gender ini juga mempengaruhi faktor seseorang dalam resiliensi. Selanjutnya ada kemampuan-kemampuan dasar resilience. Jadi ada beberapa macam. Di sini ada regulasi emosi, impulse control, optimisme, causal analysis, empati, self-efficacy, dan yang terakhir ada reaching out. Nah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada regulasi emosi. Regulasi emosi ini adalah kemampuan untuk tetap tenang ketika berada di bawah tekanan. Individu yang resilience menggunakan kemampuan ini agar lebih bisa mengontrol emosinya, perhatian, serta perilaku mereka. Yang kedua ada impulse control.
Impuls kontrol ini adalah kemampuan untuk mengendalikan dorongan-dorongan primitif yang ada dalam diri individu dan lebih mengutamakan pikiran-pikiran yang rasional. Lanjut yang ketiga ada optimisme. Optimisme itu suatu keyakinan bahwa setiap masalah itu pasti bisa diatasinya. Nah, individu yang resilience adalah individu yang optimis. Mereka juga percaya bahwa segala sesuatu bisa berubah menjadi lebih baik dibandingkan dengan individu yang pesimis. Orang-orang yang optimis secara fisik lebih sehat, tidak mudah mengalami depresi, dan juga lebih produktif di tempat kerjanya. Selanjutnya yang keempat, ada causal analysis. Causal analysis ini kemampuan seseorang untuk mencoba mencari penyebab dari masalah yang dialaminya. Nah, jika individu tidak dapat mengetahui penyebab dari setiap masalahnya, maka ia akan terperosok untuk membuat kesalahannya lagi. Lalu yang kelima ada empati. Empati ini adalah kemampuan untuk membaca keadaan emosi dan psikologi seseorang. Beberapa individu mampu membaca melalui isyarat nonverbal seperti ekspresi wajah, intonasi suara, dan bahasa tubuh. Lalu yang keenam ada self-efficacy. Self-efficacy ini kemampuan yang menunjukkan keyakinan bahwa seseorang pasti bisa memecahkan masalahnya yang dialaminya dengan cara yang efektif demi mencapai kesuksesannya. Dan yang terakhir ada reaching out. Jadi reaching out ini adalah kemampuan untuk bertemu dengan orang-orang baru, mencoba hal-hal baru, dan berani melakukan kegiatan yang membutuhkan keberanian dan kekuatan dari dalam diri. Materi selanjutnya adalah tahapan resilience. Wittgenstein menyatakan bahwa manusia dapat menggunakan resilience dengan melalui 4 tahapan. Yang pertama adalah overcoming. Manusia membutuhkan resiliensi untuk menghindari dari kerugian-kerugian yang menjadi akibat dari hal-hal yang tidak menguntungkan karena menemui kesengsaraan, masalah-masalah yang menimbulkan stres yang tidak dapat dihindari. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menganalisa dan mengubah cara pandang menjadi lebih positif dan meningkatkan kemampuan untuk mengontrol kehidupannya sendiri agar dapat tetap merasa termotivasi, produktif, terlibat, dan bahagia meskipun dihadapkan dengan berbagai tekanan kehidupan. Selanjutnya adalah steering through. Resiliensi untuk menghadapi setiap masalah, tekanan, dan setiap konflik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber dari dalam diri sendiri untuk mengatasi setiap masalah yang ada tanpa harus merasa terbebani dan bersikap negatif terhadap kejadian tersebut. Resiliensi dapat memandu serta mengendalikan diri seseorang dalam menghadapi masalah sepanjang perjalanan hidupnya. Selanjutnya adalah bouncing back. Resiliensi untuk menghadapi dan mengendalikan diri sendiri pada beberapa kejadian merupakan hal yang bersifat traumatik dan menimbulkan stres yang tinggi. Kemunduran yang dirasakan begitu ekstrim, menguras secara emosional, membutuhkan resiliensi dengan cara bertahap untuk menyembuhkan diri. Seseorang dapat melakukan tindakan yang bertujuan untuk mengatasi kemalangan, mempunyai keyakinan kuat bahwa dirinya dapat mengontrol hasil dari kehidupan, mampu kembali ke kehidupan normal lebih cepat dari trauma, dan mengetahui bagaimana berhubungan dengan orang lain sebagai cara untuk mengatasi pengalaman yang dirasakan. Selanjutnya adalah reaching out. Resiliensi berguna untuk mendapatkan pengalaman hidup yang lebih kaya dan bermakna, serta berkomitmen dalam mengejar pembelajaran dan pengalaman baru. Orang yang berkarakteristik seperti ini melakukan 3 hal dengan baik, yaitu tepat dalam memperkirakan resiko yang terjadi, mengetahui dengan baik diri sendiri, menemukan makna dan tujuan dalam hidupnya. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.